Annyeonghaseyo 여러분. Apa kabar kalian semua? Nah, bertemu lagi bersama saya Yusi di channel yang informatif dan edukatif. Oke teman-teman, hari ini saya tidak mengajari kalian bahasa Korea dulu ya. Nah, tapi saya mau sharing tentang ngomongin alasan kenapa sih saya belajar bahasa Korea ya, alasan saya atau orang-orang pada umumnya kenapa belajar bahasa Korea. Saya mau ngomongin alasan aku dulu ya. Sebelum ngomongin alasannya, aku mau bilang bahwa bahasa Korea itu mudah kok dibanding kalau kita belajar bahasa Inggris. Aku dari mulai kelas 3 SMP loh ya, belajar bahasa Inggris, tapi sampai sekarang pun bahasa Inggrisnya ya masih setengah-setengah. Bahasa Korea itu ya hampir sama dengan Indonesia ya walaupun nggak sama. Contohnya saja, kalau orang Indonesia itu kan ada bahasa kayak bahasa daerah-daerah, ada daerah orang Jawa, orang Sunda atau apalah, kan banyak. Nah, ya hampir mirip lah sama bahasa-bahasa daerah di Indonesia itu. Contohnya saja itu kayak bahasa Jawa. Bahasa Korea itu hampir sama dengan Jawa ya. Kalau di Jawa itu ada bahasa bahasa Ngoko, ada bahasa Kromo Inggil gitu ya, Krama Inggil kalau orang Jawa bilang. Nah, sama kalau di Korea itu juga sama, di sana ada bahasa Banmal. Terus ada informal dan juga Jondanmal. Nah, fungsinya apa? Nah, sama kalau misalkan orang Jawa ngomong ngoko itu kepada ya teman seusia atau ya teman kesehariannya, kalau bahasa Krama Inggil seperti itu kan digunakan untuk orang yang lebih tua gitu ya. Sama kalau dalam bahasa Korea, bahasa Banmal itu digunakan untuk misalkan bicara dengan sesama usia atau teman keseharian begitu ya. Ya, kalau orang Indonesia misalkan kalau sesama teman bilangnya halo bro ataupun anjay, kayak bahasa-bahasa seperti itulah. Nah, di Korea juga ada. Nah, itu untuk bahasa Banmal. Sedangkan kalau bahasa informal itu ya digunakan ya untuk misalkan kita kepada orang yang baru ketemu, misalkan kita hari ini ketemu seseorang. Nah, kita itu bicaranya menggunakan bahasa informal itu ya. Terus kalau bahasa dengan tingkat kesopanan yang paling tinggi namanya bahasa Jondanmal. Nah, ini biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua. Misalkan kita mau bicara kepada orang yang lebih tua, kita pakai ini Jondanmal. Ataupun kepada atasan, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan gitu, kebanyakan para karyawan yang mengucapkan, contohnya gini, kalau menyapa ya, kalau kepada teman kita menyapa annyeong. Kalau kepada misalkan baru ketemu, kita ketemu seseorang, annyeonghaseyo. Kalau kepada atasan, annyeonghaseyo. Seperti itu. Itu artinya sama, tapi ya ditempatkan pada ya tempatnya masing-masing. Ada Banmal, informal, Jondanmal gitu. Karena karena di Korea itu tingkat kesopanannya tuh sangat tinggi. Nah, misalkan sonbe. Nah, sonbe itu biasanya digunakan menyapa, kayak misalkan sekolah atau kuliah itu kayak kakak kelas, itu sonbe. Sonbenim. Sonbenim, annyeonghaseyo. Misalkan kalau ketemu kakak kelas yang lebih tua, harus harus menyapa gitu. Jadi bahasa Korea itu mudah loh guys. Ya benar, kalau
kalau memang benar-benar mau bisa, ya harus, ya pertama itu harus cinta, harus suka dengan bahasa itu. Dulu waktu aku masih SMP kelas 1 juga sama, aku suka sekali bahasa Inggris. Ya karena masih, aku kan sekolahnya di, ya di kampung. Waktu SD nggak ada bahasa Inggris. Aku mengenal bahasa Inggris itu kelas 1 SMP ya. Jadi awal belajar bahasa Inggris 1 SMP. Nah, sekarang kita ngomongin alasan ya. Tadi aku ngomong alasan. Apa sih alasannya? Alasan awal apa saya belajar bahasa Korea? Yang pertama, alasan aku karena aku pengen kerja ke Korea, ya sebagai TKI loh maksudnya. Ya, ternyata ya waktu itu 2020, ya akhir 2020-an lah. Aku kan iseng-iseng cari apa info kalau bekerja di Korea itu seperti apa, persyaratan atau apalah. Nah, waktu itu aku ya nggak tahu melalui YouTube atau apa ya, aku tuh nemu di situ tuh kalau cara-cara persyaratan kalau mau kerja ke Korea sebagai TKI itu seperti apa. Nah, sekarang kita ngomongin alasan ya. Tadi aku ngomong alasan. Apa sih alasannya? Alasan awal apa saya belajar bahasa Korea? Waktu itu aku baru tahu kalau ke Korea itu tidak sama dengan negara-negara lain. Kalau di negara lain kita bekerja ke sana kan melalui agensi ya. Misalkan dari agensi Indonesia, nanti misal di Taiwan ada agensinya lagi di Taiwan gitu. Kayak kalau di Hong Kong juga seperti itu, di negara-negara lain seperti Singapura juga memakai agensi. Nah, bedanya kalau di Korea itu enggak. Jadi murni hasil kerja kita, hasil usaha kita untuk bisa ke sana begitu. Nah, jadi di Korea itu sistemnya itu G2G atau government to government, yang artinya dari pemerintah ke pemerintah. Jadi ya kita melalui jalur pemerintah gitu. Jadi nggak pakai agensi, kita bayar orang terus dapat majikan, jadi enggak. Nah, lalu ada syarat-syaratnya. Di samping syarat-syarat pada umumnya, kalau kita kerja ke negara manapun kan syaratnya ada KTP, ada ijazah atau apalah itu, visa apa, paspor dan lain sebagainya. Nah, di samping persyaratan itu, kalau di Korea itu ada persyaratan wajib ikut ujian bahasa, yaitu bahasa Korea tentunya ya. Nah, ujian bahasa itu ada dua, maksudnya di ujian tuh ada dua tahap. Tahap yang pertama itu ada ujian IPS TOPIK. Jadi di situ nanti kita diuji kemampuan kita dalam berbahasa Korea, yaitu kita diuji mengerjakan soal-soal bahasa Korea dan juga soal listening. Jadi yang soal listening kita mendengarkan orang bicara, nanti kita disuruh menjawab begitu. Nah, itu ujian yang pertama. Misalkan kita lulus di ujian IPS topik, nanti selanjutnya ada ujian lagi, yaitu yang dinamakan ujian skill, yaitu ujian skill test ya, di tahap kedua. Nah, seperti apa ujian skill test itu ya? Ujiannya diwawancarai dan juga itu apa? Ya, menguji kemampuan kita. Kalau misalkan di Korea itu ada apa aja kerjaannya itu meliputi apa saja, misalkan mesin ya diuji tentang mesin, pokok ya seperti itulah. Kalau mau tahu ya ikut aja ujiannya ya enggak. Kalau nggak lulus ujian pertama, misalkan ya kita nunggu lagi
tahun depan kalau ada ujian kita bisa ikut lagi. Nah, kita misalkan kita lulus ujian pertama tapi ujian kedua nggak lulus, ya sama saja. Nah, mengikuti lagi ujian di tahun depan. Sedangkan misalkan ujian pertama lulus, ujian kedua lulus. Nah, kalau sudah lulus kedua tahap tadi, kita bisa sending data, atau kalau bahasa kita melamar kerja lah ya ke Korea sana melalui HRD Korea. Jadi TKI Korea itu yang mengurus itu HRD Korea ya. Nah, setelah data sudah dikirim, lamaran sudah dikirim, tinggal kita nunggu apa? Nunggu SLC, yaitu ya surat kontrak lah ya gitu. Kita menunggu 1 bulan, 2 bulan, hingga 1 tahun. Nah, sampai 2 tahun kita nggak tidak dapat panggilan, ya hangus, yaitu tadi hangus. Jadi sending data kita tadi hangus, kita harus mulai lagi dari awal. Kalau sudah 2 tahun nggak dapat itu tadi nggak dapat SLC, ya kita mulai lagi dari awal ya, seperti itu ya. Sulitnya seperti itu, prosesnya sangat sulit. Beda kalau kita ke negara lain kayak Taiwan gitu ya, nggak sama. Jadi itu alasan saya belajar bahasa Korea ya, siapa tahu saya bisa ke sana ya, walaupun cewek lah ya. Kalau cewek sih memang minim dibutuhkan ya, ketimbang cowok. Kebanyakan memang cowok yang bisa ke sana. Nah, waktu itu kan 2020 juga sudah masa pandemi ya. Jadi ya gimana lagi. Jadi untuk mengisi waktu ya sebelum ada ujian misalkan, karena nggak tahu ujiannya kapan karena ditunda. Ujian yang 2020 kan ditunda, terus jadinya ujiannya itu di akhir 2020. Biasanya ujiannya itu ujian IPS topik itu diadakan sekitar bulan 4, 3 kalau enggak 4. Jadi tahun kemarin itu diundur. Nah, untuk tahun ini kayaknya belum ada juga, karena apalagi sekarang masa pandemi ya. Masa pandemi seperti ini, semua yang mau berangkat ditunda, pokoknya semua ditunda. Jadi yaitu alasan aku belajar sendiri, yaitu belajar sendiri. Nanti misalkan kalau ada ujian tinggal daftar gitu. Tapi beda loh guys, kita belajar belajar bahasa Korea untuk kerja jadi TKI, ataupun belajar untuk mempelajari bahasanya secara global itu nggak sama. Jadi kalau belajar untuk TKI yaitu seputar kerja, yang dipelajari seputar kerja. Jadi setelah belajar Hangul, kita belajar ya kalau kosakata tentang pekerjaan pokoknya gitu. Tapi kalau kita belajar secara umum ya, misalkan aku mau belajar agar bisa mengikuti ujian topik. Kalau ujian topik itu apa? Ujian topik itu ya kalau misalkan dalam bahasa Inggris kayak itu loh, TOEFL ya, kayak TOEFL kayak gitu. Ada juga ujian topik. Kalau ujian topik itu biasanya diadakan 1 tahun sekali kalau nggak salah. Kalau nggak 2 kali, 1 kali juga. Awalnya tuh aku nggak tahu Koreaan loh guys, ya paling kayak drakor itu. Aku awal suka drakor itu tahun 2016 itu, Descendant of the Sun kalau nggak salah itu judulnya. Nah, terus oh ya kak, kok kelihatannya sudah fasih. Nah, kalau masalah itu ada alasan kedua kenapa saya bisa maksudnya belajar pelafalannya ya gitu. Alasannya apa yang kedua? Yaitu alasannya karena ya nggak tahu, tiba-tiba saja suka drakor gitu loh. Jadi saya ya kayak hampir setiap hari tuh nonton drakor ya. Dari situ saya belajar pengucapan, listening, ataupun yaitu belajar percakapan ya.
Jadi kalau kita cuma belajar materi dari materi saja, itu nggak cukup kalau untuk menguasai bahasa Korea. Karena apa, ya itu tadi, ya sama seperti kita belajar bahasa Indonesia dari kecil, kita belajar bahasa. Nah, dari situ sampai sekarang besar kita fasih kan. Ya sama saja seperti itu kalau kita sering mendengar. Karena apa, Kak? Karena kita kan berada di Indonesia, nggak di Korea. Kita kan jarang mendengar orang Korea ngomong. Jadi ya itu alasanku suka bahasa Korea, karena ada drakor juga. Ya, gitu, itu alasannya. Ya, kenapa? Ya itu tadi, bahasa Korea itu ada kalau belajar bahasa Koreanya tuh ada hal yang menarik gitu loh dibanding bahasa lainnya. Karena apa, yaitu drakor Korea terkenal dengan drakornya, jadi kita mudah, banyak sekali drakor-drakor yang muncul ya. Banyak aplikasi itu, banyak aplikasi yang mempersembahkan drakor-drakor, ya drakor yang lama, drakor yang baru kan banyak juga. Itu kita bisa belajar dari situ ya. Terus ada lagi nggak alasan yang lainnya? Alasan yang ketiga ya K-pop. Ya saya nggak begitu suka, tapi ya suka aja lagu-lagunya gitu ya. Saya belajar dari K-pop juga, lagu-lagu ya banyak lah. Apalagi penggemar K-pop, siapa yang penggemar K-pop harus belajar, jangan bisa nyanyinya doang tapi nggak ngerti ya. Terus ada lagi nggak alasannya? Kan kita nggak tahu perkembangan masa depan ke depannya, misalkan 10 tahun ke depan seperti apa perkembangan negara kita ataupun negara-negara lain ya. Nah, kalau misalkan kita belajar bahasa Korea sekarang, ya alasan keempat, siapa tahu kita bisa mengajari anak-anak kita. Ya enggak. Soalnya apa? Di Korea itu juga banyak memberikan beasiswa. Misalkan ya dari Indonesia dan negara-negara lain banyak yang mendapatkan beasiswa ke Korea. Ya mulai dari sekolah tingkat menengah ada sampai perguruan tinggi. Kenapa sih repot-repot Kenapa sih harus ke Korea? Korea kan itu orangnya seksi-seksi. Nah, Korea itu nggak sesuai dengan drama Korea ya. Kehidupan di sana sama sekali pokoknya nggak sama dengan drakor. Kalau di drakor orangnya romantis atau apa, tapi berbanding balik dengan kehidupannya nyata di sana, sama sekali tidak sama pokoknya. Di sana itu tingkat kedisiplinannya tuh sangat-sangat tinggi. Kalau dibanding negara kita, nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi nggak usah melihat oh Korea itu orangnya seksi-seksi kayak gitu. Nanti kalau misalkan belajar di sana, ya itu tergantung orangnya kan ya. Kalau misalkan mau ke sekolah di sana, karena di sana tuh banyak juga perguruan tinggi yang bagus-bagus juga. Nah, aku tadi kan cuma bilang nggak tahu perkembangan kedepannya, masa depan negara kita ataupun negara-negara di luaran sana 10 tahun ataupun 20 tahun ke depan kan nggak tahu gitu. Jadi belajar bahasa itu ya selain bahasa Inggris loh ya. Kalau belajar bahasa Inggris itu ya penting atau wajib lah, apalagi di zaman sekarang. Nah itu kalau misalkan sekolah di sana itu ya, kalau misalkan sekolah dari jam 7 atau jam 8 pagi ya, pulangnya sebenarnya sama saja. Berapa jam ya biasanya sekolah itu. Tapi di sana ada les tambahan yang membuat para siswa di sana itu harus harus belajar sampai malam. Bahkan di sana itu bisa kayak
kalau orang tua murid itu memfasilitasi anaknya, ya membeli membeli tempat di situ untuk belajar anaknya setiap hari, karena pulangnya jam 10 malam kayak gitu sudah biasa. Jadi makanya ya kalau kita jadi orang Indonesia ya bersyukur ya belajarnya nggak kayak di sana, karena di sana kenapa kalau SMA belajarnya kayak gitu, yaitu apa, berbondong-bondong, apa namanya, saling menjadi yang nomor satu untuk bisa masuk di perguruan tinggi terbaik gitu loh. Kalau di Korea seperti itu. Oke guys, kayaknya aku ngomongnya udah terlalu panjang kali lebar ya, nggak usah banyak-banyak lah. Ntar yang nonton ngabisin kuotaku ya. Oke. Oke, pertemuan kali ini sudah ya, sampai di sini saja. Nah, itu tadi ngobrol santai. Jangan lupa ya, yang baru nonton, jangan lupa like, subscribe, dan juga boleh komen-komen di bawah ya. Kalau misalkan kalian mau apa, mau tanya-tanya tentang pelajaran Korea, bisa tanya di bawah nanti. Ya, nanti kalau bisa pasti akan saya jawab. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Annyeong.